Selamat siang Yeskar Kenongo. Selamat siang Mbak Ulan. Oke, kita kembali dalam sesi tanya jawabnya Yeskar Kenongo ya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengobati suami yang terkena pelet wanita lain. Nah, banyak sekali nih beberapa waktu ini yang menghubungi saya, Mbak Ulan, saya merasa bahwa suami saya itu berbeda dari biasanya tuh sayang, tapi tiba-tiba itu cuek begitu. Nah, kebanyakan dari mereka itu merasa bahwa suaminya itu terkena peletnya. Nah, kalau misalkan seperti itu, bagaimana sih cara untuk menghadapi suami yang seperti itu? Oke, kalau ngomongnya soal menghadapi atau perubahan dari suami itu memang kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu terkena pelet atau lain sebagainya, atau dia berselingkuh atau kepecut dengan wanita lain atau tidak bisa begitu gamblang kita ungkapkan, oh suami saya kena pelet si pelakor makanya dia berubah. Jadi itu sebenarnya kalau ngomongin perubahan itu memang ada dua faktor ya. Kita katakan paling gampang lah karena pelet dan juga karena non pelet. Jadi karena non pelet itu memang karena faktor internal dari keluarga Anda. Mungkin secara rumah tangga kurang harmonis, Anda sama suami kurang perhatian, kurang memuaskan lah secara batiniah atau lain sebagainya. Bisa jadi itu memicu pasangan Anda tuh merasa kecewa atau merasa kurang gairah dengan Anda. Mungkin hubungan ranjang Anda kurang aktif dan juga pasif hanya begitu-begitu saja, atau rumah tangga Anda begitu-begitu saja. Itu bisa menyebabkan perubahan dari si suami Anda. Tetapi ada juga karena pelet. Tetapi pelet itu tidak serta-merta karena pelet saja, tetapi ada faktor pendorongnya. Jadi misalkan nih, si suami Anda itu sudah diyakini terkena pelet. Tetapi jangan hanya salahkan peletnya saja, karena memang seseorang tidak bisa kena pelet kalau tidak ada faktor utamanya. Nah, faktor utamanya itu seperti apa? Seperti contohnya itu mungkin suami Anda itu sudah merasa tadi kecewa dengan Anda, karena Anda secara kewajiban tidak bisa memberikan atau memuaskan suami Anda. Makanya timbullah rasa-rasa mungkin gelisah, kecewa dari hati suami Anda. Nah, maka dari itu karena memang dia hilang fokus perhatiannya dengan Anda, sudah tidak ada rasa, mungkin rasa sayang itu berkurang. Nah, maka yang membuat itu pelet itu mudah masuk. Jadi saya katakan terlebih dahulu, jika memang suami Anda berubah, itu jangan langsung disalahkan atau Anda berpikiran bahwa itu kena pelet. Tapi lihat dulu faktor internalnya terlebih dahulu seperti apa sih. Kemudian kita lanjut lagi identifikasinya, apakah dia benar-benar kena pelet atau tidak. Jadi tidak bisa serta-merta Anda anggap, oh kena pelet. Oke, berarti ada hal-hal yang perlu kita telusuri lagi ya untuk penyebabnya. Jadi memang tidak bisa, oh suami saya berubah, tidak semesra dulu. Oh pasti ini kena pelet wanita lain. Banyak kan yang berprasangka seperti itu ya Nyai ya. Jadi itu belum tentu ya. Bisa jadi itu berasal dari diri kita sendiri. Betul. Faktor internalnya lah. Nah, sebenarnya itu apa sih yang membuat suami itu bisa kena pelet? Kalau faktor terbesar memang ada rasa kekecewaan dari si istri lah, itu yang seperti itu. Jadi memang secara batin dia tidak terpuaskan sebagai suami. Jadi seperti yang tadi ya saya contohkan, misalkan Anda sebagai istri tapi tidak bisa melayani suami dengan maksimal. Mungkin karena faktor usia atau rumah tangga Anda tuh sudah berjalan bertahun-tahun lamanya lah. Makanya sudahlah, hubungan kita begitu-begitu saja tidak ada masalah. Yang penting ya kita akur-akur aja. Justru itu yang bikin rumah tangga kita hambar dan rentan adanya pihak ketiga. Seperti itu, rentan ada masalah. Atau mungkin Anda merasa saya sudah punya anak. Pasti kan suami sudah ngerti, saya sibuk ngurus anak lah, sibuk ngurus rumah lah, bersih-bersih rumah, sehingga saya tidak punya waktu untuk merawat diri kita sendiri. Justru itu yang membuat ini, jangan berharap laki-laki itu mengerti tentang keadaan kita. Laki-laki itu kebanyakan, perempuan itu merasa perempuan ya harus, kewajibannya dia seperti itu ya seperti itu, dia tidak mau mengerti keadaan, kebanyakan seperti itu. Makanya bagi Anda yang memang sudah memiliki suami ya bagi-bagi waktu Anda. Oh ada saatnya itu Anda mengurus anak, mengurus rumah tangga dan juga mengurus suami. Jadi memang faktor terkena pelet itu memang seperti itu karena suami memang merasa tidak terpuaskan oleh pelayanan istri. Makanya itu lebih mudah. Kalau kita pikir-pikir kan orang sudah setia, tidak kemudian sudah perhatian atau sayang dengan kita kan mungkin peluang kecil lah untuk terkena pelet. Tetapi kalau memang sudah ada timbul ketidakenakhatian atau mungkin pikiran sudah mulai kacau, pekerjaan ditambah Anda sikapnya seperti itu ya, itu lebih mudah masuk karena pelet kan
pada seperti kita tuh benteng kita tuh rapuh lah seperti itu, jadi pelet mudah masuk begitu. Jadi memang ada faktor pendukungnya nih, bukan serta orang-orang atau mungkin orang akhlaknya baik, imannya baik, tiba-tiba dia kena pelet begitu saja, tidak seperti itu, tidak bisa. Artinya kan bentengnya itu tebal ya, mungkin bentengnya itu kuat, tetapi kalau memang sudah merapuh dari dalam hatinya, nah itu lebih mudah kena pelet. Nah, seperti yang Nyai jelaskan tadi ya, cuman ada beberapa klien yang mengatakan bahwa dia itu sudah setia, dia sudah melakukan yang terbaik untuk suami, mulai dari pekerjaan rumah tangga, bahkan ada beberapa dari mereka yang juga ikut bekerja demi menunjang perekonomian. Nah, itu bagaimana, Nyai? Jadi seorang istri ini sudah merasa memberikan yang terbaik untuk suaminya, namun akhirnya suaminya malah seperti itu. Nah, itu bagaimana, Nyai? Nah, kalau itu berarti karakternya yang salah itu dari si suami. Karena ada laki-laki yang memang tidak puas dengan satu wanita, artinya dia sudah memiliki wanita yang mungkin memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi dia butuh wanita lain untuk mungkin hanya untuk main-main, itu juga bisa seperti itu. Tapi itu memang basicnya karena karakter, dia tidak puas dengan satu wanita. Nah, kalau hal seperti itu akan lebih sulit ya, karena memang kalau pria sudah berselingkuh dengan karakternya seperti itu, dia pasti akan berselingkuh terus-menerus. Kalau sudah misalkan begini, dia ketemu wanita yang lebih dari istrinya, nah diajak kencan atau lain sebagainya, dekat dengan wanita tersebut, kemudian kan namanya si pelakor kan sudah merasa kenyamanan, apalagi si pelakor kan secara gamblang ya, dia lebih nyaman dengan suami orang ketika daripada yang masih sendiri begitu. Maka dari itu ya si pelakor tersebut akhirnya mengirimkan pelet, karena tidak mau si laki-laki tersebut mungkin kembali ke istrinya atau mungkin meninggalkan dia seperti itu. Jadi kalau memang dasarnya kita lihat kalau laki-lakinya sudah seperti itu, kita sudah setia tapi masih saja selingkuh, nah itu karakter si laki-laki. Diperkuat lagi dengan adanya si pelakor. Nah, jadi memang ya itu tambah-tambah ya. Jadi ditambahin gitu lah. Sudah diikat, tambah diikat lagi, tambah kenceng. Gitu. Nah, kalau yang seperti itu masih bisa nggak sih, Nyai, dibuka ikatannya seperti itu? Sebenarnya masih bisa. Tapi memang kita lihat terlebih dahulu seberapa besar sih pengaruh peletnya. Dan seberapa besar itu karakternya seperti apa. Tetapi memang mungkin kita bisa lebih mudah lah untuk menghilangkan peletnya. Tetapi kalau sudah karakter itu memang kita ya harus bersabar lah sebagai istri. Bisa kita ubah tapi pelan-pelan, tidak bisa secara tiba-tiba begitu. Nah, kalau misalkan kita itu bisa membuka ikatannya ya, dengan cara-cara tertentu tentunya ya. Nah, apakah ikatan itu maksudnya sesuatu yang bisa memutus ikatan itu apakah bisa permanen ataukah bagaimananya? Kalau ngomongin permanen itu tergantung ya. Ada ya tadi energinya peletnya itu seperti apa. Kalau si wanita tersebut sudah lepas tetapi dia terus-menerus ini mengganggu si laki-laki, ditambah si karakter laki-lakinya belum juga berubah-berubah ya, maka dari itu kita mau hadang sebagaimanapun, tetapi kalau memang di sana nariknya kuat kemudian si laki-laki tidak berusaha menahan ya, maka bisa jadi akan kembali lagi. Jadi kalau kita ngomongin permanen ya tergantung energinya seperti apa yang digunakan, kemudian seberapa besar perubahan dari karakter si laki-laki gitu. Jadi kalau ngomongin permanen saya tidak bisa menjawab itu permanen atau tidak ya. Kalau bisa permanen itu mungkin kita bisa ambil peluang lebih besar lagi kalau si suami tidak karakternya seperti itu. Kemudian si istri itu lebih memperhatikan kepuasan suami, kemudian mengamalkan benteng-bentengnya, itu bisa jadi permanen. Oke, berarti hal seperti itu bisa permanen, bisa juga tidak ya, Nyi, tergantung sebab-sebab tertentunya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan nih, Nyai, pelet itu mengenai seorang laki-laki yang karakternya suami brengsek begitu ya. Nah, kalau karakternya halus lah katakanlah seperti itu peluangnya sekitar berapa persennya? Kalau itu peluangnya tinggi ya, kita saya bisa kasih persentase sekitar 80 sampai 95%. Tinggi ya, Nyai? Tinggi, karena memang pada dasarnya si laki-laki tidak seperti itu. Karena memang ada faktor eksternal yang membuat dia seperti itu, dan juga faktor internalnya sedikit lah. Dan juga kalau memang si istri itu sangat-sangat ingin merubah karakter atau merubah rumah tangganya, membuat seperti yang tadi saya katakan lebih perhatian sama suami, itu peluangnya akan semakin tinggi lagi.
itu bisa mencapai 100%, tapi tidak 100% ya. Oke. Karena tidak ada yang sempurna selain yang di atas ya. Oke. Tapi memang peluangnya itu tinggi lah. Seperti itu. Berarti lebih tinggi ya Nyai ya. Betul. Oke. Ada gak Nyai dari beberapa orang yang menggunakan pemutus seperti itu suaminya benar-benar kembali Nyai? Ada banyak sekali. Banyak dari klien saya seperti itu, hanya beberapa orang yang memang tidak bisa diputus karena memang pada dasarnya itu karakternya. Kembali ke karakter ya. Kalau secara mungkin klien saya itu ada, memang dia karakternya seperti itu. Tetapi pelet dari si pelakor sudah saya putuskan, sudah saya bantu. Kemudian istrinya pun juga sudah memutuskan mau membantu mengamalkannya. Tapi si karakter suaminya ini, jadi setelah dia pindah ke lepas dari si wanita tersebut, dia pindah ke yang lain. Oh, malah gitu. cari yang lain. Oke. Betul sekali. Tapi memang ada juga banyak sekali yang memang berubah karena memang karakternya dia tidak seperti itu. Tetapi ada juga nih yang memang ini butuh waktu lama ya, sampai hitungan tahun lah, 1 sampai 2 tahun kalau nggak salah. Ada klien saya seperti itu, karakter si laki-laki memang seperti itu. Tetapi karena memang si istri ini, klien saya ini memang rajin mengamalkan, kemudian sangat-sangat memperhatikan suaminya itu, penampilannya juga diperhatikan, pokoknya keharmonisan rumah tangga itu sangat diperhatikan. Dia benar-benar ekstra bersabar, terus dia tidak juga lupa untuk memanjatkan doa kepada yang kuasa atau meminta suaminya berubah. Akhirnya suaminya berubah, padahal karakternya itu memang ya keras kayak seperti tadi ya, gitu ya. Keras. Dia suka wanita sana, wanita sini. Hobi jelalatan begitu ya Nyai ya. Bisa, karena memang ya saya akui dia memang usaha lahirnya, usaha batinnya juga seimbang. Kemudian dia juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu. Karena dia sangat, saya tahu dia sangat sabar gitu ya. Sabar sekali, kemudian tidak berhenti memanjatkan doa kepada di atas. Dia berkata kepada saya ya selama ini memang saya memakan hati ya. Dia banyak sedihnya, nangisnya, tetapi dia selalu meminta kepada Allah bahwa untuk merubah suaminya. Tahajudnya dia baik, makanya rajin sekali dia tahajud, makanya ya Allahu alam lah, Allah mengabulkan keinginan dia. Itu bisanya seperti itu. Oh, berarti banyak hal ya. Jadi pelet itu akan sulit diputus apabila si suami juga memiliki karakter yang seperti itu. Betul sekali. Karakter mata keranjang katakanlah seperti itu ya Nyai ya. Berarti gini ya Nyai, kalau misalkan itu memang murni terkena pelet, itu rata-rata si suami bisa kembali ke istrinya ya. Betul, tapi kalau ada faktor seperti tadi lah, si suami suka dengan wanita gitu ya, suka dengan banyak wanita, itu akan agak lebih sulit dibandingkan yang memang murni karena pelet dan juga penyebab kecewa tadi ya. Oke. Saya rasa cukup sekian Nyai, pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih untuk jawabannya dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari klien Nyai Sekar Kenongo. Dan terima kasih untuk yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.